wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum, diri mereka itu meyakini, istaiqanat. Jadi pada dasarnya mereka itu mengakui dalam hati bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah satu kebenaran, bahwa tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa dan benar-benar menjadi ular itu adalah satu bukti dari kerasulan Nabi Musa alaihissalam yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi karena pengaruh keduniaan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh, sementara dia sebelumnya adalah orang yang berkuasa, maka dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia katakan sahirun au majnun, ini sihir atau gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, kita bisa beraktivitas dengan nyaman, alhamdulillah. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Dan ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana dingin, hujan, akan tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk pergi ke masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Adz-Dzariyah. Dulu kita sampai kepada kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Lut. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab-azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa kaum terdahulu. Tujuannya supaya setiap kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi Musa idz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Wa fi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran pada kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Fi Musa, peringatan pelajaran pada diri Nabi Musa alaihissalam. Idz arsalnahu ila Fir'aun, ketika kami utus Musa kepada Fir'aun, bisultanin mubin,
dengan bukti-bukti yang sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk memberikan peringatan kepada Firaun, seorang penguasa yang zalim. Bahkan di dalam surah yang lain dia sampai menegaskan bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa bahwasanya dirinya adalah makhluk yang berbeda. Karena Fir'aun ini dikatakan tidak pernah sakit, bahkan juga dikatakan tidak pernah keringetan. Jadi walaupun suasana panas, tidak keringetan, tidak pernah sakit. Kekuasaannya melimpah, luas, pasukannya banyak. Maka dia merasa bahwasanya dirinya adalah makhluk yang berbeda, merasa bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Firaun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang nanti ditemani oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bekal kepada Nabi Musa alaihissalam bisultanin mubin, dengan bukti-bukti yang nyata. Ada banyak bukti mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya yang pertama kali ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun adalah tongkat yang dibawanya. Ketika dia lemparkan, berubah menjadi ular sungguhan. Kemudian tangannya ditarik, maka tangannya itu bercahaya. Akan tetapi dengan banyaknya bukti-bukti yang dilihat oleh Fir'aun tidaklah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika para tukang sihir yang diundangnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam itu kalah, dan mereka mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan mereka semua beriman. Tidaklah menyadarkan Fir'aun bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah satu hal yang sesungguhnya benar. Kenapa tidak mau beriman? Karena takut kehilangan kekuasaannya, karena takut kehilangan pengaruhnya. Bagaimana dia yang merupakan seorang raja, memiliki kekuasaan yang besar, pasukannya banyak, harus tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena kekuasaan, maka dia berpaling. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fir'aun kemudian berpaling, tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi ajakan dari Nabi Musa alaihissalam. Karena tadi faktor-faktor yang sungguhnya sifatnya keduniaan. Sebab di dalam ayat yang lain sesungguhnya Fir'aun itu mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam surat di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala wastaiqanatha anfusuhum, diri mereka itu meyakini, istaiqanat. Jadi pada dasarnya mereka itu mengakui dalam hati bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah satu kebenaran, bahwa tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa dan benar-benar menjadi ular itu adalah satu bukti dari kerasulan
Nabi Musa alaihi salam yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tapi karena pengaruh keduniaan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pengaruh, sementara dia sebelumnya adalah orang yang berkuasa, maka dia lebih menolak untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan dia katakan sahirun au majnun. Ini sihir atau gila. Orang kalau gila kekuasaan memang kadang-kadang berusaha untuk mengelak. Ketika ada yang datang membawa kebenaran dan dia sesungguhnya tahu bahwasanya itu adalah kebenaran, maka dia berusaha untuk menjelek-jelekkan orang yang membawa kebenaran. Takut kekuasaannya itu hilang, takut dirinya tidak punya pengaruh lagi kepada rakyatnya. Maka Nabi Musa alaihi salam yang jelas-jelas datang dengan membawa mukjizat yang nyata dari Allah bisultanin mubin, itu ditolak oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengatakan sahir. Wah, ini tukang sihir. Padahal tukang sihirnya sudah mengakui juga bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dengan ilmu sihir yang mereka miliki, mereka tahu bahwa tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa yang ketika dilemparkan menjadi ular, itu benar-benar menjadi ular. Beda dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melemparkan tali, memang saharu ayunan nas, menyihir mata sehingga kelihatannya seperti ular, padahal hakikatnya tetap menjadi tali. Jadi hakikatnya cuma dalam pandangan manusia itu berubah menjadi ular, tapi mereka tahu bahwasanya itu tidak berubah menjadi ular. Nah, tongkatnya Nabi Musa benar-benar menjadi ular, bahkan memakan tongkat itu, memakan yang menjadi ular, memakan ular kecil yang mereka lemparkan. Dan itu kata mereka tidak mungkin ini dilakukan oleh manusia, karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk hidup kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisultanin mubin. Jadi memang orang kalau takut kehilangan kekuasaannya, pengaruhnya, itu akan menjelek-jelekkan orang lain gitu. Ya, seperti halnya Fir'aun, dia menjelek-jelekkan Nabi Musa alaihi salam. Sahir, ini tukang sihir, au majnun, atau kalau tidak kemudian dikatakan gila ini. Padahal apa bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu gila? Hanya tuduhan yang kemudian dilontarkan karena takut kehilangan kekuasaan pada dirinya. Pada masa sekarang mungkin kita juga akan mendapatkan hal yang seperti itu. Ada orang yang mungkin takut kehilangan jabatannya, maka ketika ada orang yang sesungguhnya membawa kebenaran tapi berpotensi untuk merusak atau menyaingi kedudukannya, maka kemudian difitnah itu. Dikatakan dia itu seperti apa, dicari, kemudian diberikan berita hoax tentang dirinya, atau kalau seperti saya yang disebut dengan black campaign, kampanye hitam, melontarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada, tidak benar. Atau kalau bisa kemudian dilakukan tuduhan, dilakukan kriminalisasi ya. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Qala sahir au majnun. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Nah, karena tidak mau untuk beriman, bahkan menjelek-jelekkan Nabi Musa alaihi salam, menolak ajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya kemudian akhadnahu, kami siksa mereka, kami hukum mereka, wa junudahu,
Jadi Fir'aun dan pasukannya, fanabadnahu fil yammi, dilemparkan ke dalam laut, wa huwa mulim, dalam keadaan hina. Kita tahu dalam sejarah, dalam Al-Quran juga bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Jadi seseorang yang wilayahnya begitu besar, kekuasaannya besar, akan tetapi akhir dari kehidupannya itu sangat tragis. Yang di dalam ayat yang lain, ketika sudah ada di tenggorokan ini, kerongkongan, sudah mau meninggal, baru dia katakan, amantu bima amana bihi banu Israel. Kalau begitu saya beriman juga deh sekarang, saya mau beriman. Tapi sudah terlambat gitu. Karena dari dulu sudah diajak tapi tidak menolak, tidak mau, terus menolak. Ketika sudah mau meninggal dunia baru sadar, baru mau untuk beriman, sudah terlambat. Ini menjadi pelajaran kepada setiap kita bahwa pertama, yang namanya kekuasaan itu seringkali menindakbobokkan seseorang. Kekuasaan itu kemudian membuat dirinya tidak mau untuk melepaskannya, yang bahkan karena haus kekuasaan melakukan berbagai macam cara untuk melanggengkannya. Ketika datang kebenaran, peringatan seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, dia menolaknya, bahkan kemudian memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Maka berhati-hati terhadap kekuasaan yang kemudian membuat gelap mata. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum 'Ad, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Dan juga ada pelajaran bagi kalian pada kaum 'Ad, id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim, ketika kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan. Kaum 'Ad ini di dalam berbagai riwayat itu dikatakan sebagai kaum yang sangat kuat itu. Kaum yang gagah perkasa, tinggi, besar. Maka mereka itu seringkali berbuat zalim, karena kaum yang lain itu tidak kuasa untuk melawan mereka. Akan tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusan kepada mereka untuk beriman, mereka kemudian tidak mau untuk beriman. Wa fi 'ad id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Mereka kemudian tidak mau beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka azab juga. Jadi dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang rasul memberikan peringatan, yaitu Nabi Hud alaihi salam, berikan pelajaran kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi mereka merasa bahwasanya mereka adalah kaum yang kuat, kaum yang gagah perkasa. Bahkan mereka katakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Jadi kadang-kadang kita bisa dapat pelajaran dari sini. Kalau Fir'aun itu karena kekuasaannya merasa bahwasanya dia bisa berbuat sewenang-wenang. Nah, kaum 'Ad itu merasa bahwasanya mereka adalah kaum yang kuat, gagah perkasa, tidak ada yang bisa melawan mereka, sehingga mereka suka berbuat zalim, menyakiti yang lainnya, bahkan dikatakan sebagai kaum yang kejam, tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka Nabi Hud, memberikan peringatan. Tapi mereka tetap tidak mau, merasa bahwasanya kekuatan yang mereka miliki itu tidak akan ada yang bisa melawan. Bahkan mereka merasa bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mampu mengazab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pelajaran. Wa fi 'ad, jadi di dalam kisah kaum 'Ad itu juga ada pelajaran. Id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim, ketika kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan. Jadi yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Kalau Fir'aun ditenggelamkan, maka kaum 'Ad yang gagah perkasa itu dihantam oleh angin yang membinasakan. Angin bukan sembarang angin. Angin adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diperintahkan untuk berbuat baik, berhembus kepada kita, kita merasakan nyaman gitu. Angin sepoi-sepoi datang, atau tapi angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad itu adalah angin yang panas. Yang kemudian di dalam ayat ini dikatakan ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Apa saja yang terkena angin itu akan hancur seperti halnya debu. Jadi apa saja itu, bangunan, karena memang kaum 'Ad terkenal juga dengan bangunan yang tinggi menjulang gitu. Orangnya gagah-gagah perkasa, mereka juga memiliki rumah-rumah yang kuat. Akan tetapi ketika datang angin yang sepertinya ya biasa-biasa saja, kalau dalam keseharian mungkin sangat diharapkan kedatangannya, karena akan membuat orang itu merasa nyaman. Karena kalau dulu tidak ada AC itu kan, ya kalau sekarang kan ada AC itu, sehingga kalau panas misalnya ada AC merasa dingin. Tapi kalau dulu itu kan tidak AC, maka angin itu kan merupakan satu hal yang sangat diharapkan untuk menghilangkan kegerahan. Namun angin yang kelihatannya selama ini membuat mereka senang, itu berubah menjadi satu hal yang sangat mengerikan. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramin. Jadi menjadikannya sebagai halnya debu, hancur, berkeping-keping gitu. Bangunan, apalagi manusia, sehingga mereka yang merasa bahwasanya mempunyai kekuatan itu kemudian hancur juga dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Falladzi ahlakakum ala quwwatihim wa batshihim dalilun ala kamali quwwatihi wa iqtidarihi. Sehingga kata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan mereka, yang merasa bahwasanya mereka itu kuat. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, bangunannya menjulang tinggi. Maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah zat yang maha kuasa, maha kuat. Maka memang manusia jangan kemudian merasa sombong, diberikan kekuatan sedikit kemudian berbuat semena-mena, karena kemudian sogok mukola maloloh. Kadang orang seperti itu diberikan kelebihan sedikit kemudian mau coba-coba. Kadang seperti halnya orang
baru belajar silat itu ajar sakuni pas kepin ditantang marah mengato karah, padahal baru belajar sedikit itu. Nah, kaum 'Ad juga seperti itu, merasa bahwasanya mereka adalah kaum yang kuat, tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka sesuatu yang selama ini terasa lembut, sesuatu yang ketika datang sangat diharapkan, membuat mereka mengantuk. Tapi ini adalah angin yang berbeda, angin yang menghancurkan, angin yang membinasakan, yang kalau menghadapi sesuatu itu kemudian menghancurkannya sehingga tidak ada yang tersisa. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan. Ingatlah apa yang terjadi kepada kaum 'Ad. Berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang kaum Tsamud. Wa fi Tsamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Dan juga ada pelajaran bagi kalian pada kaum Tsamud. Kaum Tsamud dulu kaumnya Nabi Shalih. Mereka adalah kaum yang maju dalam bidang teknologi. Bahkan dikatakan bahwasanya mereka jabus sohra bil wad. Mereka tempat tinggalnya itu adalah di gua-gua. Mereka kemampuannya adalah memahat, dan pahatannya itu sangat bagus. Kalau membuat binatang misalnya, patung, itu mirip dengan aslinya. Dan mereka membuatnya dari batu. Kemampuan yang sangat istimewa. Namun mereka juga merasa bahwasanya mereka mendapatkan kelebihan, tidak mau beriman, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu mengirimkan kepada mereka utusannya, yaitu Nabi Shalih. Nah, salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Shalih, ya, karena yang namanya mukjizat itu sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan dari kaum yang dihadapi, maka Nabi Shalih itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang serupa, yang menandingi kemampuan mereka. Kalau mereka itu mampu untuk memahat batu dan kemudian menciptakan patung-patung yang sangat mirip dengan aslinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih, yaitu Nabi Shalih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan buat dari batu juga. Apa? Unta. Cuma bedanya unta atau patung yang dibuat oleh kaumnya Nabi Shalih itu ya tetap patung, tapi unta yang keluar dari batu yang merupakan mukjizat dari Nabi Shalih itu adalah unta beneran hidup gitu. Maka memang salah satu binatang yang tidak ada induknya itu adalah untanya Nabi Shalih, karena kemudian keluar dari batu gitu. Mau dicari induknya tidak ada gitu. Ya begitulah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ya kun fayakun. Ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, ya dari batu jadi unta beneran itu hidup. Dan itu kemudian merupakan mukjizat. Jadi kalau kaumnya Nabi Shalih itu memahatnya benar-benar seperti halnya tampak ya hidup, tapi tetap mati gitu. Tidak ada nyawanya. Tapi unta dari Nabi Shalih itu berasal dari batu juga dan benar-benar hidup. Tapi tetap saja mereka itu tidak beriman kepada Nabi Shalih alaihi salam.
walaupun bukti yang dilihat oleh mereka itu sudah nyata. Nah, sudah nyata kan, kalau mereka hanya mampu membuat patungnya, tidak mampu untuk menghidupkannya, maka Nabi Shalih alaihissalam itu bukan hanya membuat patungnya, tapi juga benar-benar hidup. Dan mereka malah kemudian menyembelihnya. Maka kemudian kepada mereka diberikan azab juga. Qila lakum tamatta'u hatta hin. Silahkan kalian bersenang-senang. Di dalam ayat yang lain itu diberikan waktu 3 hari itu. Tamatta'u. Ya, silahkan kalian itu bersenang-senang. Karena nanti ada azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau mereka mau beriman, jangka waktu 3 hari itu sudah cukup itu kan. Akan tapi kadang-kadang memang ketika hati tertutup, walaupun diberikan waktu yang lama sekalipun, ini 3 hari kan bisa dikatakan lama ya. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shalih. Bahkan mereka kemudian menunggu-nunggu seperti apa sih adabnya Shalih itu. Mereka kemudian menunggu-nunggu. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu azab yang berbeda. Karena mereka itu kan mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Mereka melihat bahasanya umatnya Nabi Nuh itu diadab dengan banjir bandang, kemudian umatnya Nabi Hud itu diadab dengan angin seperti itu. Maka mereka kemudian akan membangun rumah itu di lereng gunung, dan mereka membangunnya di dalam gua yang mereka pahat dari batu, yang mereka katakan ini tidak akan mampu untuk menggoncang. Jadi kalaupun ada gempa tidak akan runtuh gitu. Kalaupun ada angin seperti halnya yang pernah terjadi kepada kaumnya Nabi Hud, kepada kaum Ad, maka tidak akan bisa. Itu pandangan mereka itu. Jadi kalaupun ada banjir tidak akan sampai ke tempat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka azab yang lain. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathum as-sa'iqah wa hum yanzurun. Mereka kemudian angkuh, tidak mau beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala mereka dihukum dengan as-sa'iqah. As-sa'iqah itu adalah suara yang sangat keras. Kalau di dalam tafsir Kementerian Agama itu disebut dengan petir. As-sayhah al-'azimah al-muhlikah. Jadi suara yang sangat keras, menggelegar, yang itu kemudian mematikan mereka, menyambar mereka. Famastata'u min qiyam wa ma kanu muntasirin. Sehingga mereka itu tidak sempat untuk melarikan diri. Bagaimana mau melarikan diri? Suaranya itu langsung menghantam mereka. Jadi suara yang sangat keras. Karena seperti tadi itu kan mereka merasa bahwasanya mereka itu aman. Rumahnya itu sudah kuat di lereng gunung, sehingga kalau ada banjir seperti hal yang terjadi kepada umatnya Nabi Nuh tidak akan sampai ke tempat mereka, ke rumah mereka. Itu logika dari manusia itu. Jadi logika manusia itu, kalau seperti ini tidak akan seperti ini. Itu yang menjadi logika manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mau memberikan azab
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang berada di luar perkiraan mereka. As-sa'iqah, as-sayhah. Jadi suara yang keras membengkakkan telinga dan mereka kemudian langsung meninggal dunia di tempat mereka. Karena yang namanya suara itu kan langsung saja datang kepada mereka, tidak butuh kemudian tempat untuk merayap seperti halnya air itu, atau kalau kemarin itu seperti halnya angin datang itu. Suara itu kemudian langsung masuk, walaupun mereka itu bersembunyi di rumah mereka yang terbuat dari batu itu, gua itu. Soihah, as-sa'iqah, wahum yanzurun, dan mereka menyaksikan sendiri azab yang mereka tunggu-tunggu. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Jadi mereka tidak mampu untuk berdiri, bahkan di dalam ayat ini dikatakan tidak mampu untuk melarikan diri, tidak ada yang bisa menolong mereka. Ini pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kaum Samud. Wa qaum Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Demikian juga yang kami berikan kepada kaumnya Nuh. Ada pelajaran bagi kalian juga. Min qabl, sebelumnya, kaum yang sudah diajak oleh Nabi Nuh. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu bersama mereka yaitu alfasanatin illa khamsina amah, 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, tapi mereka tidak mau untuk beriman. Saking sabarnya Nabi Nuh itu, tabahnya bersama dengan mereka 950 tahun. Coba kira-kira kita bisa tidak bertahan mengajak orang itu sampai 950 tahun? Ya cek saare tak ada lakuannya, mungkin datang lagi, ayo, tidak mau itu. Sampai berapa kali latihnya, tengkalnya tak kira latihnya. Nabi Nuh itu 950 tahun gitu. Maka kalau kemudian kita dapatkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh itu kemudian bisa dikatakan sudah kehilangan kesabarannya, karena memang waktunya itu sudah panjang gitu, dan mereka itu menolak. Bahkan ada di dalam riwayat itu dikatakan ada seorang ayah yang itu datang dengan anaknya, datang bukan untuk beriman. Dia kemudian katakan, coba nak lihat ya baik-baik, itu Nuh, dia mengaku kepada Nabi itu, apa yang dia katakan itu bohong, kamu jangan percaya, ingat-ingat orang ini. Jadi datang itu bukan beriman, anaknya dibawa itu. Jadi anaknya dibawa untuk melihat Nabi Nuh, bukan mau beriman, tapi memberikan peringatan, awas kalau ketemu dengan dia, kamu jangan mau beriman. Makanya di dalam Al-Quran kita mendapatkan doa dari Nuh, supaya apa? Supaya semua itu dimusnahkan, jangan sampai ada keluarga yang kafir. Kenapa? Karena mereka kalau melahirkan nanti melahirkan anak yang kafir juga ya. Karena tadi apa yang pernah terjadi kepada salah satu kaumnya, datang dengan membawa anaknya kemudian melihatkan, coba kamu lihat ya, ini orang berdusta, kamu jangan beriman, jangan pernah percaya kepada dia. Sampai orang tuanya meninggal, anaknya itu tetap ingat tentang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi bukan wasiat takwa yang disampaikan oleh orang tuanya.
Padahal di dalam agama itu kan, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, itu kan yang disampaikan adalah wasiat supaya beriman itu. Innallaha astafa, Allah telah memilih kepada kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan beriman. Ini wasiatnya bukan takwa, maka malah wasiat supaya kufur gitu. Makanya Nabi Nuh kemudian dalam surat apa ya, surat Nuh itu kan, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudullu ibadaka wala yaitu illa kafiran fajiran kafarah. Kalau engkau biarkan, nanti mereka itu akan melahirkan anak-anak yang akan kafir. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi itu beberapa kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya di dalam surah Ad-Dzariyat ini disinggung secara sekilas, yang tujuannya itu adalah supaya setiap kita, terutama yang membaca surat ini, orang-orang dari kafir Quraisy itu sadar bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran, agar mereka itu mau beriman. Jangan sampai terjadi kepada mereka apa yang pernah terjadi kepada kaum sebelumnya, kufur, ingkar, dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka akan terjadi. Dan yang namanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermacam-macam, bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa yang lainnya, bisa berupa suara. Artinya semua bisa menjadi sebab azab, karena semua yang ada di alam ini adalah bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.